Jadi kenapa? Apa lantasnya? Dulu Aisyah, istrinya Nabi itu, ya, menjawabnya begini. Assalamualaikum, ya, wa'alaika laknatullah katanya. Semoga kamu dilaknat oleh Allah katanya. Dia berarti kan marah dia. Orang kafir menjawab salam kepada dia, wa'alaika laknatullah katanya. Semoga kamu dilaknat oleh Allah. Nabi marah, tidak boleh begitu katanya. Cukup Anda bacakan assalamualaikum. Nah, itu jawabannya. Tapi kalau kita semuslim, lengkapkan. Nah, jangan sampai minimal assalamualaikum. Nah, tapi lebih bagusnya, lebih afdolnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Jadi itu. Baik, Bapak Ibu atau adik sekalian, kita masuk pada pertemuan saya kali ini. Kita melanjutkan sebagaimana yang sudah dirumuskan atau ditetapkan. Sekarang kita masuk tentang memahami Islam. Nah, sebelum kita masuk melanjutkan materi kita ingin sedikit review. Ya, kita mengingat kembali, mengevaluasi kembali, mengulang-ulang kembali tentang khususnya bacaan Al-Quran kita. Ya, bacaan Al-Quran kita. Nah, sekarang saya coba kita ingin sedikit uji. Saya ingin mendengar bagaimana pembacaan, ya, basmalah, pembacaan pembukaan ayat Al-Quran. Ketika baca Al-Quran, bismillah khususnya. Apakah sudah lurus? Apakah belum? Nah, itu penting. Ya kan? Karena itu setiap kita memulai baca Al-Quran itu kita harus diawali dengan memuji Allah kan? Nah, saya minta dulu dari urut dah. Coba dulu, Mbak. Nah, siapa namanya, Mbak? Erosa. Nah, coba Erosa bisa? Coba yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang keliru. Dia kan gini. Ada spidol ya. Minta spidol. Ba, sin, mim. Bismi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hanya tuh ha pedas. Ha kecil. Ada ha, ada ha. Nah, ada ha, ada ha. Nah, itu dia. Berarti ha kecil itu nama bahasanya. Tapi kalau ha, berarti itu ha besar. Nah, bismillah itu hanya kecil. Bismillahir. Ro-nya itu ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirrahmanirrahim. Ada hanginnya. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Salah. Itu ha gede berarti. Nah, jadi pelan-pelan saja kita. Jangankan yang maaf saja yang baru, yang orang yang sudah Islam saja kadang-kadang belum tentu pasti. Ya. Nah, tapi kita mau nggak mau harus belajar begitu. Tapi juga banyak yang dari yang baru belajar Islam justru lebih fasih. Nah, gitu kan? Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ulangi. Jangan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hi. Allah, hi-nya tuh baru ada tasdid ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gini. Jadi kan kalau bismillah itu kan bismillah itu kan gini biasanya. Ya. Gini. Bismillahi. Di sini ada tasdid. Hirrah. Ini mati kan? Nirrahim. Tuh. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim. Ini
Rah ini kan ha kecil ini. Bukan begini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau itu berarti ro-nya huruf h-nya h tebal ya. Nah, kalau yang h-nya di situ bismillah tuh h-nya tuh h tipis. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Oke kan? Nah, kemudian coba lengkap dulu. Coba yang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu mirip. Tapi hanya sedikit dihaluskan lagi. Bismillahi. Coba. Rohnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nah, nirrahim. Ya, nirrahim. Bukan nirrahim. Ya, nirrahim. Jadi ada h-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim, ya kan? Karena hanya mati nirrahim, gitu kan? Nih, Bismillahirrahmanirrahim dulu, nirrahim, bukan nirrahim, tapi nirrahim. Nah, coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak orang bacanya gini, ini juga dimatikannya h-nya itu. Padahal h itu kan tidak ada tasdid, tidak ada huruf matinya kan? Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru mati. Ada bulat ini kan? Bukan nirrahim, tapi nirrahim. Nah, kadang-kadang karena sudah menjadi kebiasaan baca gitu, akhirnya kalau ibarat ujian jadi sesat, salah dia. Kalau ujian ya. Tapi karena sudah jadi umum ya orang maklum aja gitu. Tapi kalau kita masuk ke ilmu tajwidnya, enggak bisa. Itu artinya beda. Nah, jadi malah jadi salah. Sama kayak bahasa Indonesia kan. Kamu kita baca kamu. Sudah beda mungkin kan. Nah, jadi begitulah sebenarnya kalau ingin lebih teliti lagi. Nah, tapi tentu kita dalam hal ini bertahap. Nah, jadi saya mungkin tidak usah dulu yang lain. Tapi gini, nanti dengan bismillah lengkap dengan Al-Fatihahnya, kalau itu sudah benar, fasih, yang lain itu ngikut. Nah, makanya Al-Fatihah itu dalam Al-Quran itu adalah ummul kitab. Dia dikatakan ummul itu ibu, induk. Makanya Al-Quran ini diawali dengan surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan ummul kitab. Induknya Al-Quran itu ya Al-Fatihah itu. Nah, bahkan para ulama mengatakan kenapa Al-Fatihah itu induk Al-Quran bukan hanya teksnya, tapi maknanya itu juga merangkul dari seluruh isi Al-Quran. Percaya enggak? Al-Fatihah itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Ya kan? Seru Tuhan, seru sekalian alam. Itu maknanya kan menyeluruh kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Ya. Apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang menguasai hari kemudian, Maliki yaumiddin. Ya. Ya gitu kan, dan seterusnya. Jadi maknanya itu juga mengandung
apa. Jadi maknanya luas, merangkum dari sudut Al-Quran. Nah, oke, coba siapa baca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirroh, bukan hirroh, hirrah. Beda ro, hirroh. Kan kalau roh berarti kan ha gede. Hirrah. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus. Lebih bagus. Coba sebelahnya. Belum mati. Rohnya belum ada sambung. Belum ya? Hirrah. Coba. Hir dulu. Hirrah. Jangan langsung. Ada berhenti dulu. Ada sini. Hirrah. Hir. Ya, silakan. Ada hirrah. Coba. Hirrah. Hirrah. Baru ma. Jangan hirroh. Hirroh ma. Jangan langsung. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba lagi. Gitu. Oke, coba, Pak. Pelan-pelan aja. Coba sekali lagi. Bismillah. Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gitu, hiroh. Jadi harusnya mesti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba adiknya yang baju putih. Ini beda ya, antara roh dengan roh ini beda. Kalau ini kan ada berhenti dah. Hirrah ma. Kalau ini tidak ada matinya. Kalau ini langsung hirrahim. Ya kan? Nirrahim. Kalau ini ar-rahma, ini ar-rahim. Kira-kira gitu. Kalau ini ar-rahman, ini ar-rahim. Karena tidak ada, bukan ar-rahim. Ini ar-rahman, ini ar-rahim. Ya kan? Kalau ini kan ada matinya ar-rahman, ar-rahim. Gitu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Dek. Ya. Ibu, coba Bu, bisa Bu? Coba Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Coba belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jelas, hirnya jelas. Hir. Gitu. Coba lagi, gabungan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Enak dengar kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Oke kan? Bisa? Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Jangan langsung Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Oke. Coba Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Beda ya. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Karena dia H kecil. Kalau tulisannya begini. Nah, makanya itu pentingnya kalau kita ikro. Kan belajar ikro bareng kan? Nah, ini tulisnya begini. Nah, ini H-nya H kecil. Bukan H begini. Ini H, ini H. Ini H, ini H. 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 Hai. Berarti kan ini dia. Tapi kalau hai, berarti ini dia. Nah, ini hurufnya. Alham. Nah, bukan begini. Bukan begini. Kalau gini, alham. Nah, ya kan? Kalau ini, alham. Alhamdu. Alhamdulillah. Nah, jadi H-nya tuh H halus. Ya kan? Atau H kecil lah istilah namanya. H kecil, halus. Ya. Alham. Nah, jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita kan spontan aja baca alhamdulillah. Ya enggak apa-apa, orang maklum. Tapi ketika tes, nah kalau tes kan enggak bisa begitu kan? Harus per kata kan gitu. Nah, itu agak beda. Kalau kita tes memang harus betul-betul dilihat. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Karena kalau alhamdulillah sudah beda artinya. Nah, sama dengan qalbi. Nah, ada begini ya. Qalbi. Nah. Rukha. Coba kha. Bukan kho, beda lagi. Ko, huruf qaf. Nah, makanya kalau kami ejaan lama itu kalau sekarang kan ikro abatasa, ko dan seterusnya. Kalau kita kan alif, ba, ta, sin. Nah, kan? Ya kan? Nah, jadi kho, dal, begitu kan? Zal, ro, zai. Begitu bahasanya dulu kalau ejaan lama. Kalau sekarang kan enggak. Za, da, za, ro. Semuanya baris atas. Ya kan? Nah, ini bacanya ka, qaf. Ada qaf, ada ka. Kalau begini, ini sama. Ini kalbu, ini kalbu. Kalau hati, kalau orang menyebutkan kolbu kan, gimana kolbu hati kan? Pernah dengar nggak? Kan sudah jadi bahasa Indonesia kan? Kolbu hati katanya kan? Yang mana ini? Ini apa yang ini? Ini kolbu, ini kalbu. Yang atas ini yang hati. Kalau ini artinya anjing. Jangan salah sebut. Kalbun. Dengan kalbumu gimana kalbumu? Bagaimana anjingmu? Makanya hati-hati. Kalau kalbun itu anjing. Nah. Jadi yang benar tuh kalbu. Kalau bahasa Arabnya. Cuman menjadi bahasa Indonesia kalbu. Nah, kan sudah jadi bahasa Indonesia kan? Tapi kalau kita kritisi, tidak semuanya benar juga kadang ejaan Indonesia. Ya, salam, silakan Bro. Nah, jadi kita untuk lebih kurang 30 menit pertama ini kita masuk dulu tentang Al-Quran ya. Nanti baru kita masuk materi kita. Ya, jadi nanti saya sampaikan, setiap pertemuan nanti oleh ustaz-ustaznya, nanti 30 menit awal kita selalu briefing, kita selalu mereview tentang Al-Quran. Ya kan?
Nah, nanti baru masuk ke materi-materi berikutnya. Nah, ya oke, nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, ya kan? Sedikit aja dulu. Bismillah kan? Nah, kemudian alhamdulillah aja dulu gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau saya lebih senang menulis begini. Nah, ya. Jadi ingat ya. Jadi kalau istilah kalbu itu hati. Tapi kalau kalbun huruf K, ini anjing artinya. Nah, jangan salah sebut tuh. Hati-hati. Nah, tetapi tentu bagi orang yang paham. Kalau orang sudah umum, biasa aja. Dianggapnya itu semuanya sama. Ya. Nah, jadi ini alhamdulillahi rabbil ya kan? Lamin. Alhamdulillahi bil alamin. Nah, itu kata. Nah, coba dibaca dari awal. Alhamdulillahirobbilalamin. Coba lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita perbaiki. Ada yang aneh. Harusnya gini. Alhamdulillah. Panjang. Dulillah. Hirob. Alhamdulillahi rabbil bukan ain. Alamin. Alhamdulillahi rabb, ya kan? Rabb. Ini artinya Tuhan. Maksudnya Allah ini. Ya kan? Tuhan, ya kan? Ini kembali ke sini. Segala puji bagi Allah. Artinya tidak ada yang pantas dipuji. Itu artinya. Segala puji bagi Allah. Rabbil. Tuhan, kembali ke Allah. Tuhan seru sekalian alam. Alam itu kan alamin itu alam. Ya. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah, segala puji-pujian itu hanya untuk Allah saja. Kayak gitu bacanya. Tuhan seru sekalian alam. Jadi Tuhan yang menjadi Tuhan seru sekalian seluruh alam ini, dialah Tuhannya. Nah, makna ini termasuk ya kalimat yang tauhid juga ini. Artinya tentang mengesahkan Allah juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, coba alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Hirabbil. Berarti dulu di banyak. Hirab gitu kan? Hirabbil. Kecuali tidak ada ini. Kalau gini hirobil. Tapi kalau ada ini hirob. Seolah kita berarti hirobil, baru turun gitu. Hirabbil alamin. Allahu akbar misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kan. Coba lagi ulangi sampai ini. Jangan alham langsung hirob. Mulutnya ditutup. Bibirnya ketemu. Hirob bil. Hirob bil. Coba. Alamin. Coba, Bu. Alhamdulillahi rabbil. Coba. Coba, Dek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sebelahnya. Coba, Mas.
Hirob. Banyak di YouTube. Hirob. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hirobbil, gitu ya. Hirobbil. Coba Ibu. Hirob. Coba hirobbil alamin. Coba sebelahnya. Lepaskan aja, susah. Karena kalau nggak dilepas susah kita. Nah, bagus. Bisa tuh. Coba sekali lagi. Nah, ada perubahan kan? Waktu saya tes kemarin ini beda-beda. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, Mas, lagi Mas. Coba ulangi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi bil alamin. Nah, bukan a ya, tapi huruf ain. Jangan a gitu. Ain. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Nah, coba. Bukan hirrah. Tadi baru masuk ya? Apa ya? Udah ya? Coba. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Oke, coba. Nah, banyak Rabbil ya, Rabbil. Ibu? Nah, tapi coba jangan diputus. Rabbil nah, coba langsung aja. Alhamdulillah. Satu napas bahasanya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Coba lagi. Jangan berhenti. Ya, alamin. Coba Ibu bisa? Oh, tuan deh. Coba Ibu. Coba Dek. Udah ya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya nggak sulit juga kalau kita mau belajar kan. Yang penting makhrajnya itu per huruf itu kita tahu. Nah, ya, jadi oke, bisa kira-kira? Oke, sekarang skill halus. Lewat saya minta satu putar lagi. Dari bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda bagus kan? Dengarin lagi, Mas. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Lagi. Oke, mantap. Lagi, Bu. Oke, lanjut berikutnya. Bagus. Bisa. Coba, Mas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rohnya hirrah. Coba. Hirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirnya udah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirrahim, nirrahim. Hirrah.
Hirrah. Hir. Hirrah. Hirrah. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, baik. Jadi kita satu-satu ayat satu-satu kalimat aja dulu. Nah, jadi mau nanti di rumah dilatih-latih juga, ya kan? Nah, nanti saya sampaikan, nggak usah langsung perpanjang, saya perpenggal-penggal. Tapi kalau walaupun dia sepenggal, berapa huruf itu sudah kita lewati kan? Yang penting itu dulu. Nanti kalau yang satu huruf yang sudah benar, nanti dia konsisten dia dengan kita membaca berikutnya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, dilihat dulu hurufnya, dilihat. Ini huruf kha, ini huruf ka, ini huruf qaf, ya kan? Ada juga nanti huruf sa, sha. Ada huruf sa. Nah, ya kan? Kemarin belajar kan? Nah, jadi itu. Jadi ada huruf gini, titik 3, ada huruf gini, ada huruf ya kan? Nah, jadi kalau ini, coba, sa. Kalau ini, nah ini lidah kita tuh juga gigi, sa. Bukan sa, tapi sa. Lidah kita di ujung antara gigi. Sa. Kalau ini sa biasa. Sa. Gitu kan? Kalau ini sa. Sa. Bisa ya? Kalau ini sa biasa. Kalau ini pakai titik 3, sha. Lidahnya bengkok. Sha. Gini lidah sini. Sha. Kalau ini sa, sha. Nah, beda kan? Beda. Kalau sudah digabung dengan kalimat, nanti sudah beda arti. Sama kayak ini tadi, kalbu tadi. Hati-hati. Kalau sudah kita belajar bahasa Arab, kalau dia sudah digabung dengan satu huruf dengan per huruf, kata per kata, ya kan? Huruf per huruf menjadi satu kata, itu bisa berubah maknanya antara sa dengan sha. Nah, jadi itu termasuk basic di dalam Islam untuk ingin belajar Al-Quran. Tapi saya katakan sekali lagi, tidak semuanya juga. Orang yang sudah lama Islam itu baca Al-Qurannya fasih, sesuai dengan makhrajnya. Ya kan? Kecuali dia memang dididik, diajarkan dari TPA. Nah, kalau sudah lidah dari kecil itu biasanya lurus itu, gampang melatihnya. Kalau dari kecil ya, makanya dalam Islam itu dari kecil tuh disuruh untuk belajar Al-Quran. Nah, mungkin bisa di TPA, bisa di rumah oleh orang tua, itu wajib. Nah, karena itu basicnya. Nah, sebelum masuk ke yang lain-lain, ya kan, tentang akidah dan sebagainya. Oke, itu sebagai pengantar kita untuk mereview kita tentang Al-Quran. Ya, nah kemarin sudah 1 harian ya tentang Al-Quran kemarin kan. Nah, tapi ingat, setiap dosen nanti masuk pasti nanti akan ditanya lagi, walaupun dengan ayat yang berbeda-beda. Ya, nah tolong itu di rumah diulang-ulang. Dan yang kedua, saya minta ada catatan. Nah, Mas nanti tolong bawa buku Mas. Ya bawa buku catatan. Kita anggap saja ini semi sekolah ya. Nah, semi sekolah itu ya mungkin tidak terlalu kayak sekolahan banget lah gitu ya. Tapi harus ada catatan. Jangan sampai enggak ini gitu kan. Nanti kalau tanya, oh kemarin kita ketemu dengan Pak Jimmy apa ya? Nah, ini kan ada catatan kita. Ya kan? Jadi supaya kita selalu ingat. Baik. Nah, saya ingin kita lanjutkan materi kita. Kali ini terkait dengan masalah makna agama Islam. Nah, Islam ya, kita sudah masuk ke pengertian Islam. Ya, pengertian Islam. Nah, jadi adik-adik sekalian atau ibu sekalian, Islam itu
ya dari istilah bahasa Arab, ya. Jadi salama, ya, bisa juga bermakna salam. Ya, kemudian dan Islam itu bisa dikatakan menjadi sebuah nama, dan itu adalah pemberian Allah gitu. Nama Islam itu pemberian Allah, bukan buatan manusia. Nah. Dalam Islam itu dikatakan, kan ada Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam saja. Nah, ini kalau dalam Al-Quran. Jadi makanya dalam Islam itu agama yang lain itu bukan dianggap agama. Tidak ada agama selain Islam. Ada agama tapi yang diridhoi, yang diterima Allah itu hanya Islam saja. Apa bukti dalilnya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Ayat lain dilanjutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fahuwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia adalah orang yang paling merugi. Nah, di akhirat nanti, akhir zaman, akhir dunia, hancur dunia ini, dialah orang yang paling merugi karena tidak Islam. Ya, wa fil akhirati minal khasirin. Nah, dia adalah orang yang paling merugi di dunia akhirat. Kenapa Islam? Walaupun ada istilah agama samawi. Pernah dengar nggak istilah agama samawi? Samawi, minas samawati wal ard, gitu kan? Samawi itu samawi, samawati, sama, ya. Samawi itu artinya langit. Maka menurut kalau kita mempelajari ilmu-ilmu agama dalam arti tidak hanya Islam, ilmu-ilmu sejarah-sejarah agama di dunia, ya, agama itu kemudian itu dikerucut menjadi dua bagian. Ada namanya agama samawi, berarti agama langit. Sama itu dari langit ya. Sama itu agama langit, berarti agama wahyu. Ada namanya agama ardi. Ardi itu bumi. Samawati wal ard, ya kan? Langit dan bumi. Kalau langit itu berarti vertikal. Bumi itu berarti horizontal. Berarti ada agama langit, artinya diistilahkan agama dari Tuhan. Dan ini adalah ya agama wahyu. Ada namanya agama bumi. Agama bumi ini apa? Agama buatan. Agama budaya. Nah, maaf saja saya sebutkan. Yang masuk kategori agama langit itu apa? Yang dibawa oleh nabi-nabi. Agama langit, nabi-nabinya siapa saja? Kalau dalam Islam, Nabi Musa, nabi, ya, kaumnya Yahudi kan, nabinya Nabi Musa. Kemudian Nasrani, nabinya Isa, ya kan? Itu termasuk agama langit. Artinya dia dikatakan semuanya agama Allah. Dalam Islam, maaf saja saya katakan, Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Nah, bisa dipahami. Yahudi dan Nasrani itu dalam Islam itu bukan agama. Apa buktinya? Saya cerita sedikit. Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu punya anak 2 orang. Tahu Nabi Ibrahim pernah dengar ya? Yang dibakar dalam api, ya, oleh Raja Namrud, gitu kan? Kemudian Ibrahim ini punya anak 2 orang, namanya Ismail dan Ishak. Dua-duanya jadi nabi, anak Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail turunannya.
Kalau Nabi Musa dan Isa itu dari Nabi Ishak. Berarti kan satu induk kan? Ya makanya Nabi Ibrahim itu boleh dikatakan bapaknya agama tauhid. Nah, kata-katanya gitu. Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim yang Ishak punya anak satu orang. Namanya Yakub. Yakub pun jadi nabi. Nabi Yakub alaihissalam. Gitu kan? Nabi Yakub punya anak 12 orang. 12 anak Nabi Yakub. Siapa 12 anaknya itu? Ada yang namanya Levi. Ada yang namanya Bunyamin. Ada yang namanya Yahuda. Yahuda ya. Belum jadi Yahudi. Paham dulu, paham ya? Yahuda itu adalah anaknya Nabi Yakub. Dari 12 anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub tadi, kemudian menjadi suku-suku. Menjadi suku-suku bangsa-bangsa yang besar. Di antara 12 ini yang paling besar itu keturunannya yang paling berkembang biak yang paling banyak itu adalah Yahuda. Ya, Yahuda. Lain dari nama Nabi Ishak ini, Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Nah, dia punya nama Yakub, dia juga bernama Israel. Nama lainnya. Nah, karena Yahuda ini keturunan paling banyak, yang paling berkembang dia, sehingga yang 11 ini seolah-olah bergabung menjadi orang tidak nampak lagi kena kecil. Karena nggak nampak yang kecil, lalu orang yang nampak yang keturunan dari Yahuda. Maka semuanya disebut dengan Yahudi. Sehingga seolah-olah dinisbahkan itu artinya digabungkannya. Seolah-olah keturunan Yahuda semuanya. Orang Arab menyebutnya Yahudi. Orang Arab tuh II. Kalau bahasa Ibrani kan ada Yahweh. Pada Yahuda kan tidak populer I kan. Kalau Arab kan I. Misalnya Islami, Nasoro, Nasrani, orang Arab juga. Ya kan? Jadi orang semuanya dinisbahkan kepada Yahuda. Orang Arab menyebutnya Yahudi dalam artinya ini adalah keturunan dari Yahudi ini, keturunan dari Yahuda. Ya kan? Satu. Berarti Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu kaum. Keturunan dari Yahuda. Yahuda anaknya Nabi Yakub, Yakub anaknya Nabi Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim, ya kan? Apa Ibrahim pesan? Ibrahim berpesan, dalam Al-Quran dikatakan, Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Yakub dan anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim. Janganlah kamu mati selain kamu dalam keadaan muslim. Berarti bapaknya Nabi Yahudi, bapaknya Nabi Nasrani, Isa, itu Ibrahim. Ibrahim selalu berpesan kepada anak-anaknya, jangan kamu mati selain dalam jadi seorang muslim. Muslim itu Islam. Makanya dalam Al-Quran, tidak ada disebut Yahudi itu agama, tapi kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dalam Islam. Makanya Islam tidak pernah ngakui Yahudi itu agama. Tidak pernah ngakui Nasrani itu agama. Kaum. Agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Musa, mulai dari Nabi Adam, Nabi pertama, sampai ke Nabi Muhammad, agamanya tauhid. Islam itu artinya keselamatan. Islam itu adalah mentauhidkan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tak pernah berubah dari Adam sampai ke Nabi Muhammad itu mentauhidkan agamanya. Paham kan? Maka dalam Islam, Yahudi itu adalah kaum. Tidak dikatakan agama.
Nah, Nasrani, maaf. Nasrani, nama Nasrani itu berasal dari tempat lahirnya Nabi Isa. Kalau dalam Islam belajar gitu. Nabi Isa itu tempat kampung lahirnya namanya ya Nasirah. Nasirah. Orang Arab menyebut Nasirah itu Nasrani, berarti orang-orang yang dari Nasirah. Isa lahir nama kampungnya namanya Nasirah. Orang Barat menyebutnya Nazaret. Pernah dengar istilah Nazaret? Nah, kan orang Yahudi bahasanya beda, Arab beda. Orang Arab menyebutnya Nasirah, Nasrani, berarti orang-orang dari datang keturunan dari kaum Nasirah. Nyebutnya Nasrani. Nah, Nabi Isa lahir di situ. Ya kan? Maka dalam Islam, Isa itu nabi yang diutus untuk kaum Nasirah, Nasrani tadi. Hanya berlaku untuk kampung itu saja. Musa untuk kaumnya saja. Nah, maka Yahudi itu, agama Nabi Musa itu sesungguhnya adalah Islam. Karena bapaknya Ibrahim. Nah, nanti kita lihat ya di dalam Al-Quran, ya dalam Quran, ya Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, janganlah kamu mati selain dalam keadaan Islam. Nah, jadi itu poinnya dulu. Maka dalam Islam itu adalah agama keselamatan. Nah, kemudian dalam Islam, kita begini, dalam Islam itu ada, ini saya hapus ya. Nah, ini Islam. Al-Islam. Islam. Kemudian ini ada tiga. Ini ada apa? Akidah. Akidah, atau saya tulis inilah. Akidah. Kemudian ada di sini syariah. Syariah. Kemudian di sini ada tentang akhlak. Nah. Atau akhlak. Ini hukum. Nah, Ibu sekalian, dalam Islam itu kalau diambil seluruh kunci dalam Islam itu terbagi tiga. Ya, ada namanya akidah, ada namanya syariah tentang hukum, ada namanya akhlak. Nah, inilah tiga pondasi dalam akidah, dalam Islam itu. Boleh dikatakan tiga pokok ajaran Islam. Nah, ini boleh dikatakan tiga pokok ajaran Islam. Nah, tiga pokok. Ada juga gini, ada tiga pokok ajaran Islam, kemudian ada sumber ajaran Islam. Kalau sumber ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, hadis. Ini Al-Quran. Berbeda kan ya? Sumber ajaran Islam, sumber. Tahu sumber? Sumber mata air katanya gitu kan. Kalau sumber itu berarti sumber ajaran Islam itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Dari Al-Quran dan hadis ini, maka setelah dia apa lagi? Kemudian ada tiga pokok ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis itu. Nah, dalam Al-Quran dan hadis ini ada tiga pokok ajaran Islam. Apa itu? Yaitu adalah akidah. Akidah itu ya yang pelajari tentang keimanan. Ya, akidah, aqadah yaqidu aqidatan. Jadi akidah itu dalam bahasa itu simpul. Simpul itu artinya ikatan. Diikat.
Artinya kita itu sudah ada perjanjian. Kita sudah ada ikatan yang sudah hakiki kepada Allah sejak masih rahim. Sudah diikat, sudah bersumpah. Maka Nabi mengatakan manusia itu kullu mauludin alal fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya kan? Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia seorang Majusi, atau menjadikan dia seorang Nasrani. Kayak gitu kan? Jadi orang tua. Artinya apa? Jadi kalau ada anak bayi masih dalam kandungan, apapun agama orang tuanya, kalau mati dia pasti masuk surga. Apapun agama orang tuanya. Kenapa? Karena dia sudah fitrahnya, karena dia sudah berjanji kepada Allah sejak lahir. Karena sudah ada sumpah dia kepada Allah sebagai dia makhluk. Ketika dia lahir, sampai dia sampai dia akalnya sempurna, nah kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi seorang Nasrani, menjadi dia seorang Majusi, penyembah api, atau menjadi seorang Majusi, menjadi seorang Yahudi. Maksudnya orang tua, kita orang tua kan. Tapi bagaimana Pak kalau dia orang dari kecil sudah Islam, lalu orang tuanya Islam? Ya sudah, berarti dia fitrahnya, dia berjalan pada fitrahnya sendiri. Kullu mauludin alal fitrah. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Berarti fitrah di situ adalah dia sudah memang kodratnya. Berarti dia lurus dari awal, dari kecilnya. Tak menyimpang. Berarti sudah tak menyimpang dia. Berarti dia sudah. Maka ada kalau dalam ceramah-ceramah dikatakan ini, alhamdulillah. Kalau Ustaz misalkan gini, banyak Ustaz ceramah gini. Bersyukur alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Untung orang tua kita Islam. Walaupun Islam gak taat. Ya kan? Walaupun Islam gak taat. Tapi dia lahir sudah dalam keadaan Islam. Kenapa? Kalau seandainya mati, wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah, kata Allah katakan, janganlah kamu mati selain dalam keadaan Islam. Persoalan dia banyak dosa tidak dosa itu nanti perlu dibasuh. Kalau kita nanti belajar ilmu akhirat, percaya kepada hari akhir, kiamat nanti, setiap orang muslim yang beriman kepada Allah itu pasti masuk surga. Tapi durasi waktunya menentukan. Mana yang maksiat? Dibasuh dulu dia. Dicuci dulu. Mana yang amalnya banyak, mana dia yang langsung yang murni, mungkin langsung. Itu. Bedanya itu. Nah, jadi maka sesungguhnya dia dalam keadaan kecil itu dia sudah Islam. Ketika orang tuanya Islam, nah inilah kadang-kadang orang nyebut Islam KTP katanya. Orang tuanya Islam, Islam juga lah dia gitu. Tapi tidak pandai ngaji, tidak pernah sholat. Tapi dia lahir Muslim. Nah itu yang paling banyak. Itu realnya, kenyataannya begitu kan. Itu fakta. Tetapi walaupun demikian, berarti sudah bersyukur karena dia Islam. Maaf saja, yang kasihan tuh yang tidak Islam. Nah, nanti kita lihat bagaimana syarat untuk menjadi Islam. Tapi orang Islam juga kadang iri dengan orang-orang mu'alaf. Ada satu kisah, seorang ibu-ibu, ya, hampir mau meninggal, umurnya sudah 80-an tahun, sakit-sakit. Nah, lalu dia punya anak satu yang mu'alaf. Ini kisah nyata ya. Saya kutip dari beberapa artikel. Jadi ibunya ini khawatir dia. Besok kalau dia mati, siapa yang ngurusin dia? Nah, lalu dia bilang, dia tidak punya banyak uang. Anak-anaknya juga pas-pasan. Khawatir dia. Lalu anaknya yang mu'alaf, ini ada anak satu yang mu'alaf. Anak yang mu'alaf itu bilang, Bu, ibu tidak usah khawatir, tidak usah pikirkan itu. Tapi kalau ibu mau itu, biar saya urus. Kalau menurut agama kami, tak banyak-banyak, cukup kain putih. Nah, ya kan? Kalau perempuan itu cukup 7 meter, nanti itu 7 meter itu dibagi-bagi menjadi 5 lapis. Cukup 5 lembar kain putih. Ya sudah, selesai. Tak perlu harus mahal-mahal. Oh, enak kali katanya. Yalah kalau gitu, aku besok kamu aja yang ngurusin ya kalau aku mati. Nggak usah pakai biaya banyak mahal. Tapi ada syaratnya, Bu.
Ya. Berarti ibu harus Islam dulu. Ibu harus syahadat dulu, harus Islam dulu. Nggak bisa, harus ada passwordnya. Maksudnya gitu kan? Ada password. Nah, jadi ada orang berbuat baik, tapi passwordnya salah. Berarti tak masuk hitungan. Nggak usah jauh-jauh, kita pakai aplikasi aja lah. Walaupun maksudnya baik, tapi salah password, nggak diakui. Nah, passwordnya apa? Harus syahadat dulu dia, Islam. Oh ya, saya mau, gimana caranya? Nah, kata ibunya. Ibunya, ini bahasa, saya kan bahasa sehat ya. Tapi ibunya dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit. Lalu ibunya bersahadat dia. Nah, ikut itu sahadat dia. Ketika dia sahadat, beberapa menit kemudian meninggal ibunya. Nah, pertanyaannya, sebagaimana Allah Nabi mengatakan, nah orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah di sini, dihapus seluruh dosa-dosanya masa lalu. Berarti tidak punya dosa ibu itu. Iri enggak? Iri enggak yang ini? Iri banget kita. Dosanya dulu dihitung itu yang banyak masjidnya semuanya pernah dia makan, semuanya pernah dia ambil, semuanya pernah dia curi mungkin kan. Meninggal dia bersahadat, hilang, dihapus. Kenapa? Ini bukan kita kata, tapi Allah yang memberikan jaminan. Makanya sederhana. Dalam Islam itu makanya wajib harus bersahadat dulu. Nah, ketika dia sudah bersahadat, maka ketika itulah maka beban ya hak dan hak kewajiban dia sudah mulai berjalan di situ. Nah, barulah di situ dia baru mulai dihitung startnya. Dia itu akan ya kalau dia berdosa barulah mulai dihitung. Nah, ya jadi yang dulu itu dihapuskan. Nah, jadi maaf saya ini kayak ibu-ibu yang sudah tua, berarti ya setengah sebagian hidup itu sudah ibu dianggap tidak ada tuh, nihil. Nah, tinggal sekarang. Nah, kalau sekarang dia kita mu'alaf lalu diisi dengan kebaikan, apa halal semua. Ya kan? Kebaikan semua. Nah, apa enggak iri kita yang begitu? Nah, itu ya salah. Jadi makanya jadi orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Nah, makanya dalam proses itu ternyata alhamdulillah dapat hidayah. Nah, hidayah itu memang urusan Allah gitu. Bukan buatan kita. Ya kan? Tapi fakta dan kenyataannya ketika seseorang itu sudah dia betul-betul Islam, ya kalau dari mualaf ya, itu fanatismenya tinggi sekali. Saya melihat ya saudara kita, tokoh-tokoh kita atau orang-orang yang mualaf itu ketika dia sudah memahami nujum Islam, dia itu fanatikmenya semakin tinggi. Nah, ini kemarin nih Ustadz Yahya Waloni meninggal kan? Bayangkan kita merasa kehilangan. Meninggal dalam hari Jumat, sedang berkhutbah. Bayangkan, dirindukan, iri orang semua dengan Ustadz Waloni. Belum tentu semua Ustadz ulama, kiai, Ustadz bisa mati seperti itu. Sama dengan Ustadz Mogoginta. Ya kan? Tahu Mogoginta? Yang orang kita Cina, mualaf, mantan pendeta Cina, mualaf, meninggal dalam keadaan sujud, sholat. Allahu Akbar, sujud dia. Tak bangkit. Apanya meninggal. Nah, inilah orang-orang yang husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan baik. Nah, ya Waloni. Karena Nabi juga mengatakan itu, orang yang meninggal di hari baik, ya, itu hari Jumat itu adalah, kalau umat Islam itu hari mulianya Jumat. Nah, kalau umat Nasrani itu mulianya hari Sabtu, hari Ahad ya, hari Minggu. Kalau orang Katolik, Sabtu. Umat Islam itu hari mulianya Jumat. Makanya hari Jumat, dia Jumatan. Sebagai simbol. Nah, makanya kalau di hari itu meninggal, itu adalah meninggal hari yang baik. Nah, Ustaz Uyuli meninggal. Nah, ya, dalam keadaan. Nah, makanya seperti itu. Jadi akidah. Nah, ini 3 pokok ajaran Islam. Nah, bisa dihafal ya? Ingat ya, akidah, syariah, dan akhlak. Apa maksudnya? Akidah ini berarti ilmu tentang keimanan. Tentang hubungan kita dengan Allah. Vertikal dia. Nah, itu tentang ilmu akidah. Nanti saya ingin coba sampaikan,
ilmu akidah ini ada yang menyebutnya dengan istilah ilmu ilahiyat. Nah, ini artinya beberapa pokok pembahasan dalam ilmu akidah ini, ruang lingkup pembahasan ilmu akidah ini, ruang lingkupnya ya. Satu adalah ada yang mengatakan tentang ilahiyat. Ilahiyat itu artinya ya membahas segala sesuatu tentang keesaan Allah. Nah, tentang Allah, Tuhan, pencipta. Ya, tentang wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Allah itu ada, tapi tak terlihat. Tapi tak bisa dibayangkan bentuknya kayak makhluk. Makanya dalam Islam itu ya, menurut para studi agama, para dunia ya, orang-orang yang studi di agama itu bukan hanya Islam, tapi juga ada orang ilmuwan barat yang pelajari tentang agama sebagai objek kajiannya. Agama sebagai objek kajiannya. Dia mengatakan agama yang paling aman, agama yang mudah dicerna itu Islam katanya. Kenapa? Karena Tuhannya tidak bisa dilihat. Juga tak boleh dibayangkan, tapi bisa dirasakan. Yang namanya sesuatu yang esa, sesuatu yang tunggal, sesuatu yang maha kuasa, tak terbayangkan oleh akal kita. Yang penting pokoknya Allah deh. Mudahkah kita menerimanya kan? Tak merangsang otak kita untuk nakal. Dia pikir macam-macam. Oh ya. Ini. Bentar ya. Halo. Halo. Udah. Oh, udah nyampe dah ya. Sebentar ya. Nih, saya lagi ngajar nih. Iya, bentar. Anip, sini dulu. Coba pisahkan Masim. Nah, coba Anip kasih alamat Maxim tadi ke semalam ya, ke Koni ya. Dari MUI. Jadi MUI kantornya mau pindah barang, jadi butuh Maxim angkut dari Ustaz Robi. Besok Ustaz Robi, jadwal besok Ustaz Robi besok yang ngisi. Nah, jadi sampai mana tadi? Lupa saya. Ya, tentang akidah ya. Nah, jadi Islam ya, yang agama yang mudah itu Islam katanya. Ya, Tuhannya itu maha kuasa, pokoknya maha segala deh. Menciptakan bumi Allah. Nah, siapa namanya itu? Yaitu Allah. Makanya Al-Quran nyebut Allah namanya. Rumit Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan itu digambarkan. Kalau Tuhan itu disimbolkan dalam bentuk sesuatu sulit. Ya. Maka kalau saya sedikit cerita tentang sejarah agama, nah ini sedikit ilmiah gitu ya. Jadi studi agama itu bukan hanya dalam konteks hanya subjektif orang Islam pribadi, tetapi agama itu sekarang sudah menjadi objek kajian ilmu pengetahuan dalam konteks ilmiah. Ya, kalau dalam sejarah-sejarah agama itu begini dikatakan. Dulu awalnya agama itu politeisme. Politeis itu artinya agama mengenal orang dulu banyak mengenal banyak Tuhan. Maka ada istilah agama Zoroaster, agama Majusi. Majusi itu agama penyembah api kan. Ya kan? Ada di masa-masa Romawi, di masa-masa sebelum Masehi. Api disembah, gunung disembah, kayu besar disembah, muncullah istilah dewa-dewa. Ya kan? Itu disebut dengan agama ardi tadi, agama buatan, budaya. Nah, tapi dalam proses otak manusia itu lama-lama kemudian, maka diturunkanlah nabi-nabi, maka menjadi monoteisme. Monoteis itu artinya menjadi agama mengenal satu Tuhan. Dulu orang ini mengakui banyak Tuhan, tapi ini tidak semua hilang loh ya. Kemudian mengkerucut menjadi monoteis. Monoteis itu mono itu artinya satu Tuhan. Sekarang semua orang menganggap Tuhan itu satu, esa. Tapi ketika esa yang tak nampak, yang tak terlihat itu, mereka mencari-cari bentuk wujud. Mencari bentuk pelampiasan untuk yang esa tadi. Ketika dia nampak gunung, inilah Tuhan itu mungkin ya. Disembahlah gunung. Artinya apa? Kullu mauludin ala fitrah. Jadi manusia itu sungguhnya secara fitrah itu dia mengaku keesaan Tuhan. Dia itu makhluk. Itu fitrahnya. Nah, tetapi kemudian mencari-cari. Karena dia ingin mencari sesuatu yang gaib di luar kekuatan manusia,
Maka dia mencari pelampiasan. Ketika dia ketemu dengan gunung, inilah mungkin Tuhan. Lalu terjadilah penyembahan gunung-gunung. Karena fitrah manusia itu ada rasa takut. Ya kan? Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, sehingga dia mencari sesuatu yang di luar kekuatan manusia. Kalau dalam Islam dinamakan itulah Tuhan dan itulah Allah. Tapi kalau orang nggak nyampe dakwah, nggak nyampe nabi ke situ, nggak nyampe dakwah di situ, akhirnya dia melampiaskan ke benda-benda. Ketemu gunung, sembah gunung. Karena gunung, kok gede gunung itu ya? Oh, api kok panas ya? Jangan nih, api ini Tuhan. Ya kan? Nah, kita kembali kita masuk kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada peristiwa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Nah, ini makanya Bapak Tauhid itu, Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan itu dengan logika. Dia tidak langsung ujuk wahyu, enggak begitu. Nabi Ibrahim itu ketika dia lihat matahari, mungkin ini Tuhan. Matahari. Karena enggak ada yang bisa menciptakan matahari. Nampak dia aneh kan, gede, terang. Lalu malam tenggelam matahari. Dia bilang, enggak mungkin Tuhan tenggelam. Muncul bulan. Ini mungkin bulan ini Tuhan nih. Hilang lagi, muncul lagi matahari. Akhirnya dia menyimpulkan, Tuhan saya adalah yang menciptakan matahari itu dan yang menciptakan bulan itu. Itulah Tuhan saya. Nah, barulah di situ kemudian Ibrahim itu, ya, gitu ada proses namanya Ibrahim dalam menemukan penguatan imannya. Nabi Ibrahim. Nah, makanya Nabi Ibrahim itu dia berproses, dan Nabi Ibrahim itulah kemudian ketika dia menemukan jati diri tentang keesaan Allah, mungkin itulah kemudian ditularkan kepada anak-anaknya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya kan? Nah, sampailah kepada Nabi Muhammad. Itu terakhir. Maka Ibrahim ini boleh dikatakan bapaknya agama samawi. Bapaknya agama langit. Siapa bapaknya agama langit itu? Nabi Musa. Yang sekarang orang nyebut agama Yahudi. Kemudian Nabi Isa, orang yang sekarang mengklaim Nabi agama Nasrani. Yang kemudian Islam, itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Ibrahim ini justru mengatakan, Allah itu dia harus sembah, menciptakan langit dan bumi itu. Jangan yang lain. Nah, dalam proses tadi ini, dari politeisme kemudian menjadi monoteisme. Artinya orang-orang sekarang semua mengklaim Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Tapi ketika diuji satunya itu, sulit untuk menjelaskan. Semuanya mengklaim Esa sekarang kan. Tanya sama orang yang selain Islam mengatakan Esa juga Tuhan itu. Esa gimana sih? Seolah-olah nggak paham Esa itu. Esa itu artinya tunggal. Esa itu artinya satu. Tak ada lain mana lagi itu. Maaf saja saya katakan. Sekarang dalam agama Nasrani itu sekarang menjadi problem tentang ketuhanan itu sampai sekarang tak pernah selesai. Kalau Islam clear. Orang awam pun bisa menerima Tuhan itu Esa, satu sudah. Kalau satu kita tidak macam-macam. Tidak merangsang otak untuk nakal, bikin yang lain. Tuhan itu Esa Maha Kuasa, ya sudah. Tapi kalau ada Trimurti, Trinitas, yang lain-lain, bingung otak kita menerima itu. Satu jadi tiga, tiga jadi satu. Gimana sih logikanya? Saya pun sampai sekarang nggak bisa saya menemukan konsepnya itu. Sulit. Makanya kan orang-orang yang mualaf itu, alhamdulillah kan, ya moga beruntung orang mualaf itu. Mungkin tidak karena faktor ilmunya, tapi kalau seperti Yahya Waloni, masuk Islam karena dia paham betul, mempelajari itu, nampak ada kelemahannya. Felix Xiao masuk Islam, nampak betul karena kelemahannya, itu kan orang-orang yang, makanya saya bilang, kalau orang mualaf itu orang cerdas. Saya nggak menilai orang-orang yang mualaf itu ya, itu orang-orang yang punya cerdas otak, cerdas hati. Nah, karena dia sudah diuji dulu di dunia ini. Ya, dia sudah diperlihatkan bentuk-bentuk itu. Tapi walau alam, artinya gini, ya kalau dapat hidayah, dia dapat petunjuk lalu Islam. Kalau dia tetap bertahan ke agama leluhur, sangat disayangkan. Nah, ini dalam ilmu akidah Islam. Nah, maka orang seperti ini memang harus didoakan. Jadi kalau ada ibu, saudara, kita doakan. Mungkin Allah belum berkenan, atau mungkin kita belum maksimal memberikan pemahaman. Dan ingat, Islam pun tidak boleh kita dengan cara-cara kasar. Orang masuk Islam itu ada 3 alasannya. Satu, ini yang penting orang kalau kita jadi mualaf itu. Yang pertama, ya, bahwa
kita nanti kalau sudah Islam itu ada nanti tidak boleh ada paksaan dalam agama. Iqra' fid-din. La iqra' fid-din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Itu satu yang perlu dipahami. Jadi kalau kita ada orang ingin mu'alaf, ingin orang Islam itu ada 3 saya katakan. Satu, tidak ada paksaan di dalam Islam itu. Tak boleh memaksa. Bahkan kalau ada ustadz memaksa orang masuk Islam itu dosa. Memaksa loh ya. Tak boleh. Maka di Islam itu tak ada paksaan. Maka dalam Islam itu tidak ada namanya konsep pemurtatan. Sengaja orang berdakwah untuk memurtadkan orang. Dalam Islam tidak ada istilah konsep pemurtatan atau pengislaman itu tak ada. Tak perlu ada, yang ada itu dakwah, menyampaikan dengan baik saja. Kalau dia masuk, dia paham, silakan. Atau tidak ada juga konsep namanya kristenisasi. Mendengar istilahnya? Kalau dalam Islam itu ada namanya kristenisasi. Suatu gerakan bagaimana mengkristenkan orang. Dengan cara-cara di luar batas. Tidak hanya kepahaman, tapi bisa dengan ekonomi. Nah, saya belum pernah menemukan Islam itu memaksa orang masuk Islam itu, tidak pernah saya dengar sejarah. Bahkan di dunia nyata sekarang, saya tidak pernah menemukan ada orang memaksa orang masuk Islam itu, tidak ada. Pasti ya menggugah iya, menghimbau, lalu menyadarkan iya. Kalau dia terima ya sudah, enggak ya sudah. Kenapa? La iqra' fid-din. Allah katakan la iqra' fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu satu. Yang kedua, ingat kita masih ada orang tua. Kita masih ada saudara kita yang masih belum Islam. Maka ini jangan dijauhkan. Tidak ada putus hubungan. Maka Islam melarang Anda durhaka kepada ibu walaupun ibunya belum Islam. Ingat itu ajaran Islam itu. Tak boleh membantah. Ya, selama ibu itu masih maksudnya baik. Tapi kalau sudah mengajak kita untuk menyimpang dari akidah, baru boleh kita tolak dengan baik-baik. Tidak boleh diputuskan hubungan silaturahim, tidak boleh. Nah, yang ketiga, nanti kalau sudah Islam maka nanti ada konsekuensi ibadah. Maka dia nanti wajib ada syariat yang harus dia jalankan. Dia sudah mulai ada sholat. Ya. Jadi konsekuensinya orang Islam itu harus kafah. Orang Islam itu dia harus konsekuensi, harus konsisten dengan ketika dia sudah masuk Islam, maka dia harus patuh dan taat kepada seluruh 3 pokok ajaran Islam ini. Pertanyaan saya, repot kali Islam. Saya tanya, ada enggak dalil Al-Quran satu saja yang mengatur hidup orang kafir? Saya tanya. Ada nemukan enggak? Ada enggak Al-Quran ini isinya mengatur hidup orang kafir? Orang kafir itu begini loh, yang bagusnya gini, orang masih dosa itu begini loh, yang bagusnya ada buat dosa itu. Ada enggak? Tidak ada kan? Semuanya mengatur tentang kebaikan dan orang Islam. Artinya apa? Kalau kita sudah Islam, maka mau tidak mau konsekuensinya begitu. Maka kita harus ya kalau nggak mau bebas saja. Laku saja bebas sebebas-bebasnya. Kalau nggak mau Anda kalau Islam nggak mau mengikuti Al-Quran, ya udah laku aja semaunya. Ya maksiat di mana-mana, silakan saja maksiat. Ya kan? Tetapi ingat konsekuensinya, karena Al-Quran mengatakan ada surga, ada neraka. Ya kan? Ada dosa, ada pahala. Nah, jadi Al-Quran menjelaskan itu. Silakan aja pilih. Jadi konsekuensinya, maka ketika kita sudah jadi Islam, maka kita sudah punya konsekuensi. Maka harus tunduk, ya, berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita tidak bisa memahami Sunnah ini. Siapa yang bawa Al-Quran ini? Yang pembawanya siapa? Yang menyebarkannya? Nabi. Maka nanti kita ada rukun iman kepada Nabi. Kita tidak mungkin bisa memahami sepenuhnya dengan sendiri tanpa ada Nabi yang menunjukkan kita. Saya sederhana, Ibu sekalian. Saya yang untuk menerima Islam itu tidak usah jauh-jauh, sederhana aja. Apa itu? Satu, pertama dilihat siapa yang membawanya. Satu kebenaran itu, siapa yang membawanya. Kita lihat. Al-Quran itu dibawa oleh seorang manusia biasa. Ya kan? Yaitu Nabi, yaitu Muhammad. Manusia dia. Dia bukan Tuhan. Tapi dilihat manusianya. Saya tanya, ada enggak Anda baca sejarah Nabi Muhammad itu cacat dalam perilakunya? Ada enggak buku?
Ada enggak suatu kitab yang menceritakan keburukan dan kelemahan, kemaksiatan atau kejahatan yang dilakukan Nabi? Saya tanya dulu. Tak ada. Saya tanya, di dunia sekarang ini siapa manusia yang tidak pernah berbuat salah? Kita ambil ini. Semua salah. Tapi saya tanya, ada enggak sumber, ada enggak sahabat Nabi, ada enggak orang Nabi, ada enggak umat Nabi yang menceritakan melihat, oh Nabi Yusuf pernah ngintip Nabi itu maksiat begini? Ada enggak? Tidak ada. Informasi sumber itu enggak ada. Tak ada dalam sejarah manuskrip mengatakan Nabi itu cacat dalam perilakunya, akhlaknya enggak ada. Satu, berarti dibawa oleh orang yang agung. Orang yang akhlaknya yang teruji. Berarti dia Rasul. Muhammad. Sebelum dia jadi Nabi, umur 40 tahun, dia masih kecil. Dari kecil saja itu orang sudah memuji akhlaknya. Orang tidak pernah melihat orang-orang kafir Quraisy Arab ketika itu melihat keburukan Nabi waktu masa kecil. Ada nggak sejarahnya? Tidak ada. Justru Nabi itu sudah nampak bibit-bibit kepemimpinannya. Nabi itu sudah amanah. Saya tanya ini, tahu Abu Lahab? Kan ada tabbat siyada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ya, yang tak mau beriman. Abu Lahab ketika Nabi itu lahir, ya Aminah ibunya Nabi Muhammad itu hamil, Aminah itu hamil, dia bernazar deh. Kalau lahir anak laki-laki itu, aku menakanku itu, aku bernazar. Engkau budak, tolong kau awasi ya Aminah itu. Ini kan saudaranya nih. Tolong awasi menakanku itu. Nanti kalau dia lahir, tolong diamankan, tolong dijaga kesehatan sebagainya. Kalau engkau jaga dia, kalau nanti engkau pun bebaskan. Kalau dia lahir sehat dan macam, nanti engkau ku merdekakan. Nah, ini Abu Lahab bernazar dia. Budaknya ini ibaratnya akan dia maafkan, dia bebaskan. Nah, sampailah waktunya Nabi Muhammad lahir. Kata budak tadi ngatakan, telah lahir keponakanmu dengan selamat. Nah, lalu sekarang kau bebaskan. Nah, dimerdekakannya budaknya. Begitulah Abu Lahab itu. Tapi ketika Nabi terus berkembang, dan dia perilakunya itu lurus-lurus saja. Tak mau menyimpang-nyimpang kayak lain, bawa ke patung, tak mau dia. Lima patung tak mau dia. Sudah nampak bibit-bibitnya. Semuanya mengakui kejujurannya. Bahkan Nabi ketika masih kecil menjadi tempat penitipan barang, orang jujur. Maka Nabi mendapat gelar namanya Al-Amin. Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin itu sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Al-Amin itu artinya orang yang paling jujur. Semuanya mengakui. Jujur kan? Dari kecil sudah nampak dia itu jujur, tak pernah berbohong. Tapi ketika umur 40 tahun dia diangkat menjadi Nabi, pertanyaannya, ketika dia disuruh berdakwah mulai terbuka, apa kata Nabi Muhammad? Wahai orang Quraisy, kalau seandainya aku katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerbu kita, apakah engkau percaya? Oh, kami percaya Muhammad. Karena engkau dari kecil tak pernah cacat. Engkau orang yang amanah dan percaya. Kami percaya. Tidak pernah anda berbohong. Percaya kami apa omonganmu. Lalu Nabi mengatakan, kalau seandainya kalau aku katakan bahwa aku adalah utusan Allah, Nabi, apakah engkau percaya? Tiba-tiba Abu Lahab pamannya nunjuk hidungnya. Kalau itu kami tidak percaya. Coba logika kita gimana? Berapa perkara tiba-tiba dia enggak aku percaya? Padahal dia mengakui seluruh dari kecil, dia melihat kejujurannya, apa yang diomongkan Nabi itu, dia percaya. Tak pernah berbohong. Tapi ketika dia mengatakan, saya utusan, saya didatangi malaikat, saya menjadi Nabi. Suruh membawa ajaran baru. Itu Islam. Apakah kamu percaya? Itu tidak percaya, kata Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mengatakan tidak percaya, ya kan? Lalu ikut istrinya, nunjuk-nunjuk, turun ayat Al-Quran. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa ayat yang turun? Ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Turunlah wahyu dari langit oleh malaikat Jibril, nyampaikan. Yaitu tabbat siyada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab. Jadi Abu Lahab itu dimasukkan dalam ayat Al-Quran namanya. Celakalah Abu Lahab.
dengan istrinya. Nah, turun ayat, sampai turun ultimatum, sampai turun wahyu. Kalau sudah turun wahyu, pertanyaan saya, kalau seandainya, nah ini berandai ya, kalau seandainya tiba-tiba Abu Lahab klarifikasi, dia cabut pernyataannya. Wahai Muhammad, aku minta maaf ya, aku terseleo tadi mulut saya itu ngomong itu. Minta maaf saya misalnya. Pertanyaan saya, ini ayat bisa jadi batal. Ya? Ya enggak? Ayat jadi bisa jadi batal. Kira-kira Allah maafkan enggak kalau seandainya Abu Lahab minta maaf dia? Dia cabut pernyataannya kepada Muhammad, lalu dia minta maaf dia. Islam dia. Dimaafkan enggak kira oleh Allah? Dimaafkan. Tetapi ayat turun, mengabadikan. Artinya apa? Apa sebab? Karena Allah sudah cap. Nah, kalau saya bahasa saya itu stempel. Allah sudah cap, stempel, Abu Lahab sampai matinya tak akan pernah bertobat. Inilah yang kita takutkan bagi orang-orang yang tidak Islam. Allah cap dia, Allah stempel dia sampai akhir hayatnya dia tidak Islam. Bayangkan, berarti beruntung. Allah berikan kemaafan, Allah berikan hidayah. Itu namanya hidayah. Hati terpanggil. Dibuka hatinya, lalu Allah dia cepat dia berislam. Paman Nabi deh. Kalau seandainya paman Nabi sedikit saja dia cabut pernyataannya, Allah maafkan itu. Tapi karena sudah turun ayat tabat siyada abi lahabi wa tab. Ya kan? Celakalah Abu Lahab. Maka sampai akhir hayatnya Abu Lahab tak pernah bertobat dia. Padahal dia tahu yang namanya kemenakannya ini, yang namanya kejujuran Muhammad al-Amin, orang yang jujur. Tidak cacat. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Nabi itu benar. Artinya mudah kita, tidak sulit kita menerima Al-Quran ini. Kenapa? Pernyataannya. Yang kedua, pernah dengar nggak Nabi Muhammad itu ada gurunya? Siapa sih guru Nabi Muhammad? Ada nggak Nabi Muhammad berguru kepada sifulan-sifulan? Tak ada sejarah kita kata Nabi itu berguru. Makanya Nabi itu dikatakan maksum. Nabi itu dikatakan ummi. Tak bisa baca tulis. Tak bisa nulis. Tak bisa nulis, tak bisa baca. Coba bayangkan, kalau ada orang pintar tiba-tiba bawa ajaran, orang tak percaya. Dia tuh filsuf. Oh dia tuh pintar tuh. Oh itu tuh akalan dia aja itu. Maka apa yang dikeluarkan oleh Nabi itu bukan pikiran dia. Karena dia tidak pernah ada sekolah. Nabi tak pernah ada guru. Mana guru Nabi? Guru Nabi itu cuma satu, Jibril. Ya kan? Yang mengantarkan wahyu terus. Tapi bukan berarti Nabi itu bodoh. Otaknya tak cerdas. Beda loh ya. Maka Nabi itu tak ada guru. Maka Nabi itu tak menulis dia. Yang nulis Al-Quran itu kan sahabatnya. Ada sekretarisnya. Turun wahyu, disampaikan. Lalu ditulis oleh sahabatnya. Detik itu juga. Lalu dihafal. Tapi kalau Injil, kitab Injil, ditulis itu 30 tahun setelah meninggal Nabi Isa. Dan meninggal Nabi Isa baru tertulis. Pertanyaannya, pasti banyak yang berubah-ubah. Kalau Nabi Muhammad tidak turun wahyu, langsung ditulis sekretarisnya. Langsung dihafal oleh otak-otaknya. Oleh sahabatnya. Ada sekretarisnya, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Nah. Jadi, satu, berarti siapa yang membawanya? Siapa yang bawa Al-Quran? Muhammad. Muhammad dari kecil sudah teruji kejujurannya. Yang kedua, dia tidak ada sekolah. Dia tidak ada sekolah formal. Dia tidak ada apa dikatakan ummi. Dia tak berguru. Mungkin nggak seseorang menyampaikan sesuatu, isinya yang begitu brilian, di luar kemampuan otak manusia, ya kan? Lalu dia buat sendiri. Tak mungkin. Maka nanti dalam ayat ini juga ada dibunyikan. Coba boleh berkumpul seluruh orang dunia ini yang hebat-hebat itu, coba buat satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran. Satu ayat saja. Tak akan mampu. Nah, padahal orang Arab itu adalah orang yang menguasai ilmu sastra. Ilmu sastranya paling tinggi Arab itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu hanya mendengar ayat kan. Ini aneh nih. Belum pernah saya dengar nih. Bukan puisi. Ya.
bukan pantun, bukan puisi atau apa. Tapi ini aneh, ini wahyu. Nah, makanya Umar dapat wahyu hanya mendengar ketika pulang ke rumah, ya kan? Mendengar ya, anaknya membaca ayat Al-Quran. Nah, di situ dia baru tersungkur, dia kaget. Akhirnya Islam Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu adalah tokohnya Quraisy yang banyak anti dengan Nabi Muhammad. Oh, dia paling musuh dengan Muhammad. Tapi ketika dia berbalik, maka saya katakan orang-orang seperti Ustaz Wahyoloni itu karakternya seperti Umar itu. Keras, tegas, berani. Kalau sudah nyawa pun ya, tak peduli dia itu nyawa dia. Orang kalau sudah seperti itu, tak ada yang mendung. Tak ada yang bisa membendung dia. Nah, jadi kan ada yang karakternya halus, kayak Ali, Utsman, ya kan? Abu Bakar tuh sahabat Nabi yang halus orangnya. Kalau Umar punya karakter yang berbeda. Kemudian meninggal Umar jadi khalifah Utsman bin Affan, punya karakter yang berbeda. Kemudian Ali bin Abi Thalib punya karakter yang berbeda. Ini sahabat Nabi. Tapi orang-orang ini adalah orang pilihan yang Nabi sudah katakan. Ini orang-orang suci, ini orang-orang baik. Ini orang-orang akan dilindungi Allah. Nah, itulah disebut dengan Khulafa Rasyidin. Ya, sahabat yang 4 itu. Sebagai khalifahnya. Penerus Nabi. Nah, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itulah Nabi terakhir. Nah, kalau sedikit saya cerita kristologi ya misalnya. Nabi Adam pertama diturunkan ke bumi, ya, dia tuh bertauhid dia. Nah, Nabi Adam itu kan hidup di surga. Saya tanya enggak, karena dalam agama Nasrani pun juga ada Nabi Adam ya, tahu ya, Nabi Adam. Pernah belajar ilmu Adam? Manusia pertama kan di surga kan? Ketika dia di surga, kemudian enggak betah dia. Coba saya tanya, apa kurangnya hidup di surga? Nah, semuanya ingin masuk surga kan? Apa kurangnya kira hidup sudah nyaman, tapi ternyata tidak betah dia. Maka dia minta pendamping kan, dia minta kawan kan. Berdoa kepada Allah, ternyata kebahagiaan materi itu semata-mata mungkin bagi dia ketika itu ya. Nah, ternyata Adam itu butuh pendamping. Nah, dia butuh, lalu Allah ciptakanlah Siti Hawa, perempuan. Nah, ini Hawa, ini kan, ya. Kita Adam, ini Hawa. Nah, ketika Hawa diciptakan, barulah Adam ini bahagia dia. Tenang dia. Karena Adam melihat, oh ternyata ada sosok manusia yang mirip dia, tapi unik. Coba, maka saya bilang, Anda kalau melihat, kalau melihat sesuatu itu dengan mata kepala itu beda. Jadi ada suatu ungkapan begini misalnya, kalau engkau melihat Al-Quran dengan mata, maka engkau akan melihat huruf-huruf. Ya enggak? Kalau hanya melihat Al-Quran dengan mata, yang hanya nampak itu huruf-huruf saja. Kalau engkau melihat Al-Quran dengan fikiran, Anda lihat Al-Quran dengan fikiran, Anda merenung, Anda pahami, Anda akan mendapat ilmu pengetahuan. Anda akan melihat ilmu pengetahuan. Gitu kan? Tapi kalau Anda memandang Al-Quran itu dengan hati, maka engkau akan melihat cinta Allah. Nah, akan melihat cinta Allah. Tapi kalau engkau melihat Al-Quran dengan jiwa, maka engkau akan melihat Tuhan. Nah, ini level-level tingkatan-tingkatannya. Ini mendalam sekali. Kalau kita lihat Al-Quran dengan mata kepala, hanya sekedar mata kepala, nampak itu cuma huruf-huruf. Ya kan? Tapi kalau kita melihat Al-Quran dengan akal, maka yang nampak itu ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita lihat Al-Quran itu dengan hati, ya, apa yang nampak? Kalau nampak Al-Quran dengan hati, maka kita melihat cinta. Ya, cinta kepada Allah. Kita semakin cinta kepada Allah. Tapi kalau kita melihat Al-Quran dengan jiwa yang lebih dalam dari itu, maka kita akan seolah-olah kita bisa ketemu Tuhan. Nah, jadi seolah Tuhan itu bicara dengan kita. Tapi kan kata-kata ini kan sederhana, tapi tak semua orang bisa sampai ke situ. Ya kan? Paling-paling orang hanya pada level akal. Melihat Al-Quran itu dengan akal. Oh, dipahami maknanya. Oh, ini rasional nih. Oh, bagus nih. Oh, dalam maknanya petunjuk di sebagai hidup. Secara akal, secara ilmu pengetahuan saja.
Tapi apa? Perilakunya malah sholat, berarti kan belum menemukan kan. Nah, jadi ada level-levelnya gitu. Nah, itulah kalau dalam ilmu tasawuf namanya itu ada makom-makomnya. Nah, artinya tidak semua orang, tapi berproses. Nah, jadi Nabi Adam itu bertauhid, kemudian ada pelanggaran. Nah, dia makan buah khuldi. Setan itu iri. Nah, setan itu iri ketika Allah ciptakan makhluk. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan lagi makhluk yang sudah pernah bertumpah darah di muka bumi ini? Berarti bumi sudah ada sebelumnya. Sudah ada penghuninya. Ya kan? Tapi isinya tuh rusak semuanya bumi ini. Lalu Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Nah, qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha al-ayah dan seterusnya. Lalu malaikat kata, ya Allah, kenapa engkau ciptakan lagi makhluk yang sudah pernah membuat tumpah darah kepada muka bumi ini? Apakah enggak cukup kami ini aja makhlukmu yang tak pernah membangkang? Pertanyaan saya, ada enggak malaikat yang membangkang? Ada enggak pernah dengar malaikat yang maksiat? Tak ada kan? Apa enggak cukup kami ini aja makhlukmu yang selalu taat? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Akulah yang lebih mengetahui daripada engkau, kata Allah. Lalu malaikat diam. Lalu diciptakanlah makhluk yang baru itu. Nah, bahkan menurut kisah itu, ya, pada beberapa ulama menceritakan bersumber itu, disuruhlah beberapa utusan malaikat mengambil bahan-bahan baku membuat manusia itu dari bumi. Makanya manusia di tanah kan. Datanglah, disuruhlah pertama ada katanya ada malaikat dari malaikat surga, ada malaikat-malaikat lain. Diambil. Ketika diambil bahan baku untuk membuat Adam tadi ke bumi, bumi tak terima. Wahai malaikat, kata bumi, kami tidak rela. Jangan ambil kami. Berarti bumi itu kan bisa bicara kan. Bumi itu kan hidup. Ya kan? Ada tidak bisa memastikan bahwa gunung itu mati, benda mati gitu aja? Ada tidak mengatakan bumi ini dia berputar pada porosnya, dia mati gitu aja? Semuanya itu makhluk Allah. Semuanya tunduk dan taat kepada Allah. Nanti namanya dia hanya berjalan sebagaimana sunnatullah, hukum yang sudah Allah takdirkan. Segala sesuatu yang di bumi ini ya berjalan dengan hukum Allah. Allah sudah tetapkan hukumnya masing-masing. Dan dia tidak akan menyimpang. Tapi sampai waktunya nanti Allah akan menyimpangkan itu. Allah akan suruh perintah, nanti baru dia lari. Hei bumi, nanti bumi itu lari, tidak boleh porosnya lagi dia. Berbentuk dia. Sama kayak api. Api itu punya sifatnya panas kan? Ya. Tapi suatu ketika api oleh Raja Namrud membakar Ibrahim, nabinya, utusannya sedang bertugas, ya kan? Nabi sedang bertugas kan? Lalu dibakar oleh Raja Namrud, api ketika itu biasanya sifatnya panas, lalu Allah berikan tugas khusus ketika itu kepada api. Ya kan? Wahai api, ya nar, dinginlah engkau. Ya kan? Selamatkan Ibrahim. Nah, api yang biasanya punya sifat panas, tapi ketika itu api diberikan tugas khusus, dia jadi dingin. Dingin pun tidak sembarangan. Bukan dingin, orang dingin bisa mati juga. Terlalu panas bisa mati. Tapi ini dingin AC lah, kan bahasa kita gitu ya. Nah, kalau kita katakan kayak AC lah kira-kira. Ketika dikumpulkan kayu besar-besar, Nabi Ibrahim dibakar, diikat, apinya padam, habis, Nabi Ibrahim keluar. Pertanyaan saya, berarti kan lari dari hukum alam kan? Yang api biasanya panas, tapi Allah ketika itu berikan tugas khusus, engkau hari ini dingin. Nah, itu namanya, kalau diberikan kepada seorang Nabi, itu namanya mukjizat. Paham ya? Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Nah, kalau untuk kita manusia biasa, Allah beri namanya karomah. Namanya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang soleh, orang tertentu oleh Allah. Apa contohnya kemuliaan itu? Seperti diberikan kepada ibunya
Nabi Isa, Maryam. Ya kan? Pertanyaan saya, Maryam punya bapak enggak? Punya suami enggak? Enggak kan? Lahir Nabi Isa kan? Itulah kemudian dianggap orang tuh itu anak Tuhan. Apa yang enggak bisa oleh Allah? Api suruh bisa didinginkan. Kalau itu diberikan kekuasaan, diberikan kepada seorang nabi dan rasul, itu namanya mujizat. Tapi kalau turun levelnya ke bawah, diberikan namanya karomah oleh orang-orang pilihan, itu namanya karomah, kemuliaan. Seperti Nabi Isa, ibunya Nabi Isa. Diberikan ketika Nabi Isa itu di mihrab, dia selalu bermihrab, di kayak kelambu, dia berzikir, dia selalu berzikir kepada Allah. Lalu Nabi Zakaria itu selalu memberikan makanan. Nah, dari makanan, saya ingat dulu waktu saya kecil-kecil, saya di Sumatera Barat itu selalu dulu ngantar makanan ke nenek saya. Nenek saya tuh dulu dia tarekat. Kalau bulan puasa itu dia masuk ke masjid, buat kelambu kecil syukuran dia hanya berzikir saja dalam tuh selama sebulan penuh. Tak boleh keluar, tak boleh kemana-mana kecuali dia ke toilet. Dia masuk lagi zikir lagi, sholat zikir sampai. Lalu makanan tuh diantar oleh anaknya. Nah, karena saya dulu cucunya sering antar makan. Buat rantang, saya taruh, nek, ini nasi, nek. Nah, itu namanya suluk. Kalau kita orang dulu itu suluk ya. Dia tuh hanya fokus saja untuk ibadah. Nah, ibunya Siti Maryam juga begitu dulu. Lalu Nabi Zakaria ngantar. Nah, suatu ketika Zakaria itu telat ngantar, dia nggak ngantar. Tiba-tiba dilihatnya sudah ada makanan di depannya Maryam itu. Lalu ditanya, ya Maryam, dari mana engkau dapat makanan ini? Siapa yang ngantar? Maryam mengatakan, min indillah, ini semuanya dari Allah. Nah, itu kesolehannya Siti Maryam. Maryam itu dari kecilnya, itu sudah menunjukkan dapat karomah orang pilihan. Nah, sampailah kemudian dia dianugerahi Allah, punya anak, hamil dia. Walaupun tidak nikah. Nah, sehingga banyak orang-orang ketika itu, Maryam, engkau bapakmu nabi, kau keturunan nabi, kenapa engkau berzina? Dituduh Maryam berzina kan? Padahal Maryam itu mengatakan, aku bukan berzina. Tidak mungkin dia berzina. Nah, ketika dia melahirkan anak, nah itulah kemudian orang menganggap itu anak Tuhan. Karena tidak mungkin orang punya anak tanpa bapak. Apa kata Maryam? Tanya aja bayi ini, kita tanya. Ngomong Nabi Isa, makanya Nabi Isa itu dari kecil dia ngomong, aku adalah hambalah, ana abdillah. Ngomong Nabi Isa, bayi itu mujizat. Kalau sebelum jadi nabi namanya irhas. Nah, ingat ya, kalau diangkat menjadi nabi rasul namanya mukjizat. Kalau sebelum menjadi nabi namanya irhas. Irhas itu sebelum jadi nabi dia sudah punya nampak dirinya. Pasti ada punya karomah, ada punya kelebihan, namanya irhas. Kenapa? Dia melihat, nampak dari jauh ada awan mengikuti jalan. Dia nampak rombongan orang berdagang, nampak ada rombongan awan itu ngikutin terus. Dia tanya, ketika datang rombongan Abu Talib, datang masuk ke menemui pendeta ini, mana anak kecil itu? Apakah semua sudah masuk? Masih ada yang belum masuk? Oh, ada, kata pamannya Abu Talib. Siapa? Itu kemenakanku. Dia duduk di luar masih kecil. Tidak perlu masuk ke dalam. Suruh dia masuk. Dilihatnya, rupanya Muhammad itu tempat dia duduk itu ada pohon. Pohon itu selalu ngikutin dia. Pohon itu ngikutin dia. Dan raja ini dia tahu, Bapak pendeta ini, pohon itu tidak di situ. Sebelumnya, pohon itu tidak di situ, tidak ada pohon. Tapi kenapa dilihat dia duduk dekat pohon? Nah, jadi ditanya, ada apa? Apa pesannya? Tolong kau jaga anak ini. Jangan kau bawa dia kemana-mana. Nanti akan dibunuh oleh orang. Kenapa? Ini bahkan menjadi orang hebat. Ini akan menjadi orang pilihan. Nah, dia sudah tahu ini akan jadi nabi. Maka nabi itu dari kecil dia sudah nampak awan ngikutin dia. Dia ikut dagang pamannya umur berapa tahun? 6 tahun, berapa dia? 8 tahun, saya lupa. Kemudian awan ngikutinnya. Nah, umur 40 tahun baru dia mendapat mandat menjadi nabi dan rasul. Itu namanya irhas. Nah, ketika dia sudah jadi nabi, maka namanya mukjizat. Semua nabi punya mukjizat. Nah, kalau itu diberikan kepada orang soleh namanya karomah. Nah, seperti Maryam. Maryam itu bukan nabi. Tapi Allah berikan karomah, itu namanya karomah. Makanya kalau dia
bisa hamil tanpa laki-laki, itu karomah. Allah memberikan sesuatu yang lebih kepada manusia pilihan yang dimuliakannya. Karena Maryam orang solehah. Nah, sampailah dia melahirkan, anaknya tak punya bapak, orang Yahudi, dia adalah ya zina dan sebagainya. Nah, padahal itu adalah nabi. Nah, makanya Nabi Isa tuh sudah punya irhas. Dia bisa ngomong masih kecil. Sampai dia dia bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Nah, tapi kemudian oleh orang Nasrani, oleh kaumnya dia dikatakan Tuhan, anak Tuhan. Situ kelirunya. Kalau Islam enggak seperti itu. Jalur ceritanya. Nah, jadi kita kembali ke situ tadi. Nah, ketika Nabi diciptakan Nabi Adam, kemudian setan ini iri. Oh, ternyata ini makhluk yang bagus itu. Baru malaikat kagum. Oh, saya pikir makhluk yang seperti pernah ada di bumi lalu merusak bumi. Nah, pertanyaan kita gini, ini sekarang lagi menjadi kajian oleh para ilmuwan. Siapa dulu manusia yang pernah menghuni bumi ini? Ada yang mengatakan dinosaurus. Ya, sudah sekian ribu tahun. Sudah ada makhluk. Iya. Bahkan ada ulama mengatakan, siapa penghuni bumi ini pertama? Jin. Karena jin lebih duluan pada manusia. Tapi jin tak bisa menjadi khalifah, tak bisa jadi pemimpin bumi. Rusak bumi ini. Makanya jin kemudian dipindahkan. Maka jin sampai sekarang itu nggak kelihatan. Maka digantilah manusia baru itu Nabi Adam. Lalu Adam ketika di surga, lalu kemudian dibuatkan Siti Hawa. Nah, setan itu iri dia. Lalu Allah katakan, wa 'allama Adamal asma kullaha summa aradhum. Ya. Jadi malaikat-malaikat itu disuruh belajar ke Adam. Nah, malaikat disuruh belajar ke Adam. Kalau malaikat dia patuh, tunduk dia, belajar dia. Tentang apa? Tentang nama-nama. Makanya kalau saya tanya, apa mukjizat Nabi Adam? Ada yang tahu? Mukjizat Nabi yang pertama, Nabi Adam itu apa mukjizatnya? Pernah dengar nggak? Tapi tahu ya Nabi Adam ya? Apa mukjizat Nabi Adam? Banyak yang nggak tahu. Kok taunya hanya mukjizat Nabi Musa, tongkat belah laut, tongkat jadi ular, mukjizat Nabi Yunus makan ikan, mukjizat Nabi yang lain, Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Saya tanya, mukjizat Nabi Adam pertama apa? Mukjizat Nabi pertama. Allah katakan wa 'allama Adamal asma. Nabi Adam itu punya mukjizat, dia menguasai nama-nama yang ada di alam raya ini. Mengapa namanya itu gunung? Mungkin nggak kita tahu sendiri aja? Enggak, dari Nabi Adam. Bagaimana cara kita bisa bercocok tanam? Dari Nabi Adam, ilmunya. Makanya malaikat ketika dia mengatakan tidak mungkin tuh bumi itu bisa diurus, maka Allah kita ciptakan malaikat, Nabi Adam, baru malaikat kaget, kagum. Oh, ini manusia yang baru kerja. Maka itu dinamakan Adam. Manusia pertama itu. Nah, gitu. Nah, barulah kagum. Ternyata Adam ini mengetahui dia. Dia diberikan akal, dia diberikan fisik yang sempurna, ya kan? Kalau jin kan pernah lihat bentuk jin enggak? Saya enggak pernah juga ketemu jin. Tapi katanya jin itu kan bentuknya kan enggak sembrono, ya kan? Nah, setan apalagi kan, makanya setan itu digambarkan bentuknya jelek, kan? Nah, manusia sempurna. Coba maaf saja, Anda kalau melihat seorang perempuan itu indah kan? Perempuan itu kan selalu cantik kan? Enggak ada laki-laki cantik kan? Perempuan itu sempurna. Makanya Adam itu ketika lihat Siti Hawa, luluh dia. Ternyata seorang wanita itu sungguhnya, makanya kalau hanya lihat dengan mata kepala beda, bisa macam-macam pikiran. Tapi kalau melihat sosok seorang ibu, seorang perempuan itu, ya dengan kacamata batin kita, dengan hati jiwa kita, memang sempurna seorang wanita itu. Ya, berarti kalau enggak, makanya lelaki suka tertarik dengan perempuan kan? Adam juga begitu. Nah, bahkan iblis iri, makin bahagialah Adam ini, dapat pasangan. Tapi Hawa diciptakan bukan lagi dari tanah, tapi dari tulang rusuk Adam kan? Nah, ketika iblis datang, menggoda. Tak mempan, Adam ini tangguh, ini sifat laki-laki. Makanya laki-laki itu punya sifat teguh pendirian. Dirayu sama iblis, tidak bisa, tidak mempan. Allah mengatakan, hei Adam, selama kau di surga ada satu buah kuldi. Jangan disentuh.
Ya kan? Kalau yang lain silahkan. Tapi Adam digoda-goda, setan tidak bisa. Karena tidak mempan Adam digoda, maka iblis tidak pendek akal. Digodanya istrinya, Siti Hawa. Lalu Siti Hawa itu enak tuh buah itu. Kenapa dilarang? Itu buah abadi. Kalau engkau makan, engkau jadi abadi. Engkau tidak mati-mati. Nanti kau jadi bisa kayak seperti Tuhan levelnya. Dibujuk-bujuklah Siti Hawa. Lalu dimakan Siti Hawa, enak ya. Lalu Siti Hawa bujuk Nabi Adam suaminya. Lalu Adam pun karena cinta pada suami istrinya, dimakannya. Lalu termakanlah dua-duanya. Berarti sudah melanggar perintah Allah kan? Maka disitulah Adam itu kemudian diturunkan ke bumi. Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Apakah ini juga penyesalan? Maka Adam itu berdoa. Apa doa Nabi Adam yang sangat populer? Rabbana zulamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ketika dia salah, dia tidak pernah menyalahkan setan yang menggodanya. Rabbana, ya Tuhanku, kami telah menzolimi diriku sendiri. Dia menyalahkan diri sendiri. Karena mengaku salah kan? Ampunkanlah dosaku. Kan gitu. Akhirnya Adam kan tobatnya diterima. Diampunkan dosanya. Tapi iblis ketika juga ikut diusir dari surga, selalu menyalah-nyalahkan Adam. Ini jadi masalah, penyakit. Tidak ada Nabi Adam kita dengar dalam Quran itu dia menyalahkan iblis. Sampai dia terusir dari surga. Yang sudah menggoda istrinya, makan buah khuldi. Tapi iblis selalu menyalah-nyalahkan Adam. Untuk menutupi kesalahannya. Itulah iblis, setan. Nah, ketika dia turun ke bumi, disitulah kemudian Adam baru merasa suasana tidak seperti di surga. Mulai terasa lapar. Mulai terasa BAB. Saya tanya dulu, kira-kira Adam di surga itu BAB enggak ya? Ada enggak dia di surga itu? Ada WC enggak di surga itu kira kan? Bertanya juga saya, enggak ada surga. Karena surga itu serba enak. Enggak ada BAB, enggak ada orang mencret di surga itu. Iya kan? Nah, ketika Adam ke dunia ini baru dia terasa sebagai manusia, fitrahnya. Rasa lapar, rasa keringat. Dipisah dia. Ya. Siti Hawa dipisah. Baru hampir berapa puluh tahun dia ketemu di padang Arafah, kembali ketemu sama istrinya. Saking rindunya dia kepada istrinya. Nah, disitulah baru kemudian beranak pinak, muncullah anaknya Habil, Qabil, sampailah kepada kita nanti. Nah, Adam muncul nalurinya. Dia diberikan akal manusia kan? Bercocok tanam dia. Ditanamnya ini. Ditambangnya ini. Air ini bisa diminum. Dari mana kita dapat ilmu air bisa diminum? Dari mana kita dapat bisa apel itu enak dimakan? Dari mana kita bisa dapat api itu panas? Semuanya dari manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Ya kan? Yang selalu menurunkan ilmunya bagaimana menjadi khalifah. Adam lah yang bisa ngelola hidup di bumi ini. Ya enggak? Terbukti secara logika, ilmiah. Dan Adam lah yang bisa mengelola hidup di bumi ini. Kalau masak ya pakai api panas. Nah, baru kemudian keturunan Adam menyempurnakan. Itu tambang itu namanya, itu batu bara, itu emas, itu nikel, itu kita. Tapi basicnya Adam, bapak kita. Nah, jadi Adam yang punya ilmu itu. Nah, baru ketika dia dipisah, barulah kemudian dia ketemu di padang Arafah dengan Siti Hawa, istrinya kembali. Sudah berpuluh tahun dia dipisahkan. Nah, iblis juga gitu, lontar-lantung di dunia ini. Nah, apa kata iblis? Engkau Adam memang tak bisa digoda. Ya kan? Tapi anak-anakmu, generasimu, aku sampai kiamat nanti selalu kugoda itu. Nah, ini kita ini. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Nah. Jam berapa sekarang? Jam 11. Oke ya. Oh ya, ada jam. Pasnya 25 menit. Baik. Itu sebagai penguatan. Nanti kita lanjutkan. Nanti pas pertemuan nanti saya juga kita lanjutkan. Ya itu, sekali lagi saya ingatkan. Mau nanti ada catatan ya. Setiap materi nanti kita review kembali. Akan ditanyakan lagi. Termasuk baca Al-Qurannya. Nah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Kalau bisa harusnya ada.
Satu ya, singkat, padat ya. 3 poin. Ya. Yang pertama, ini kan ibaratnya mungkin ada saudara-saudara kita yang belum paham. Ya. Tolong dijelaskan cara berwudu yang sempurna itu seperti apa. Oke. Yang dituntunkan Nabi kita ya kan. Kalau saya dulu Ustaz, waktu mengenal Islam, saya sikit aja. Kalau berwudu ya, tapi sesudah saya paham ilmunya kan, terus saya ubah. Kalau saya dulu sikit aja ini. Ya. Kalau dari kuping sikit-sikit begini aja. Oke. Nah itu masih ikut-ikutan. Yang kedua, kalau ibaratnya kita kan dari rumah agak jauh masjid nih, kita mau sholat masjid, zuhur atau asar ya kan. Kita ngambil ini istilahnya niat sholat dalam perjalanan menuju masjid tuh. Apakah nanti sholat kita sama dengan imam atau masbuk? Nah kita kan mungkin sampai masjid mungkin kan 3 rakaat. Sementara kan niat kita kan udah dalam perjalanan. Yang ketiga ini, mungkin saudara-saudara kita ini kan mungkin punya orang tua, ya kan? Karena orang tua mereka masih agama beda akidah dengan baik kan. Boleh nggak dalam rumah itu kita ibaratnya mau niat sholat zuhur atau asar di dalam rumah orang tua kita? Karena orang tua kita sudah muslim. Nah, itu aja Ustaz. Boleh nggak? Oke, baik. Pertama, saya jawab dulu. Waktu kita habis. Ya. Yang kedua, kita bersilabus. Urutan. Nah, sekarang tema kita tentang Islam. Tadi kan? Akidah. Simpan dulu. Jadi, bukan tidak bisa jawab. Tapi saya katakan nanti ada sesi akan membahas khusus. Ya. Jadi, sabar. Kita ini 1 tahun nih program kita nih. Ya kan? Tiap minggu ketemu, nanti sampai ke situ tadi ada nanti bab tentang sholat. Nah, jadi sekarang ini karena waktu kita berhubung habis, ya nanti itu pertanyaan itu simpan dulu atau nanti di luar juga bisa bahwa besok akan sampai ke sana. Nah, sabar saja, ya kita bertahap. Simpan dulu aja, bagus, ya bagus pertanyaan itu ya. Nah, maksud saya tadi pertanyaan yang hubungannya dengan materi ini. Tapi kalau sudah di luar ini nanti, itu ya. Baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Insya Allah nanti minggu yang lain akan kita lanjutkan. Termasuk yang catatan saya tolong diberi tanda ya. Kalau di masa Pak Jimmy, Ustaz Jimmy ini, gitu ya. Nanti Ustadznya Ustaz Robi ini, ya, diinginkan. Nanti saya tanya lagi supaya nanti jangan kita ya tidak nyambung gitu ya. Demikian dari saya.